Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, walau umur dunia waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua bisa menyaksikan presentasi dari kelompok 10 pada hari pertemuan bahasa Arab kali ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, kami kelompok 10 mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Abdul Qasim selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab, kemudian kepada teman-teman kelas 2B semuanya baik yang offline maupun yang online. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kami kelompok 10 akan menerangkan Ad-Dasur Salis, yaitu pelajaran ketiga tentang At-Tarokib. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 10, yaitu ada Mariska Dewi dengan NIM 1212060076, kemudian ada Nadila Putri 1212060084, lalu ada saya sendiri selaku moderator yaitu 1212060086. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mariska Dewi. Kepada Mariska dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya, untuk slide selanjutnya yakni Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, At-Tarkibu, susunan-susunan kalimat, Al-Imlah yakni contoh, Inna rabbakumullahu alladzi ila akhirih, sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang titik-titik sampai akhir, yughshil lailan nahara, menutup malam dengan siang, yatlubuhu, sesuai yang dia inginkan. Kemudian tasyruqu syamsu fayabda'un nahara, maka terbitlah matahari, fayabda'un nahara, maka muncullah siang. Wa takrubu fayabda'ul lail, dan matahari itu pun tenggelam, fayabda'ul lail, maka muncullah malam. Fakafir kaifana batatil habbatu, fakafir, berpikirlah, kaifana bata, bagaimana telah tumbuh, al-habbatu, biji-bijian itu, wa kaifa zahratin nabatatu, dan bagaimana zahrati telah bermekaran, an-nabatatu, tumbuh-tumbuhan itu, wa kaifa atsmaroti az-zahratu, dan bagaimana telah berbunga az-zahratu, setangkai bunga. Wa kaifa atsmaroti az-zahratu, dan bagaimana telah berbunga az-zahratu, setangkai bunga. Kaifa takhallaqul janinu, bagaimana telah diciptakan janin. Wa kaifa nama, dan bagaimana ia telah tumbuh. Innallaha jamilun yuhibbul jamala, sesungguhnya Allah jamilun itu indah, yuhibbul jamala, dia mencintai keindahan. Nudriku badi'a sun'illah, nudrika, kita mengetahui, badi'a, keindahan, sun'illah, Allah ciptakan. Wa fi maddatil ulumi nadrusu tilkal mahluqati, wa fi maddatil ulumi nadrusu tilkal makhluqati, wa fi maddati, banyak mata pelajaran wa fi maddatil ulumi nadrusu tilkal makhluqati, wa fi, dan di, maddati, banyak mata pelajaran
mata pelajaran al-ulumi, keilmuan-keilmuan, nadrusu, kita sedang mempelajari tilkal makhlukati, makhluk-makhluk itu. Al-ajhizatu walalatu wabtikarul wasailil lati tahtazilul waqta wa tahfadul juhda. Al-ajhizatu, biaya-biaya, walalatu, dan perlengkapan-perlengkapan, wabtikaru, dan usaha, al-wasaila, untuk menempuh kebutuhan-kebutuhan, allati tahtazilu, yang menghabiskan, al-waktu, waktu, wa tahwadul juhda, usaha untuk menjaga dan ketekunan. Wa nuqabilu fi hayatina al-yawmiyati wasaila wa ajhizatan mukhlifatan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan perangkat-perangkat yang berbeda. Kemudian asyarhu, penjelasan, al-jumlatu, kalimat, al-kalimatu, kata, wa naw'ul fi'lu, dan jenis kata kerja. Tashruku syamsu fayabda'un nahara wa tagrubu. Al-kalimah tashruku. Tashruku sedang terbit, yabda'u muncul, dan tagrubu tenggelam. Wa naw'ul fi'lu, jenis kata kerjanya adalah fi'lul mudhari', yakni kata kerja yang akan atau sedang terjadi. Fakir kaifa nabatatil habbatu wa kaifa zahratin nabatatu. Al-kalimah fakir, na'ul fi'linya atau jenis kata kerjanya adalah fi'il amr, yakni kata perintah. Kemudian nabatati wa zahrati merupakan fi'il madi atau kata kerja lampau. Kemudian wa kaifa atsmarati zahratu kaifa takhallaqal janin. Al-kalimah athmaratu wa takhallaqa merupakan fi'lul madi atau kata kerja lampau. Kemudian yughshil lailan nahara yatlubuhu. Al-kalimah yughshi wa yatlubu merupakan na'ul fi'linya atau jenis kata kerjanya fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' yang sedang terjadi atau akan terjadi. Baik, selanjutnya al-jumlah, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kalimah yuhibbu, na'ul fi'linya atau jenis kata kerjanya adalah fi'lul mudhari'. Kemudian nudriku badi'a sun'illah. Al-kalimah nudriku, na'ul fi'linya fi'lul mudhari'. Wa fi maddatil ulumi nadrusu tilkal makhluqati. Al-kalimah nadrusu yang digarisbawahi merupakan kata kerjanya merupakan fi'lul mudhari'. Al-ajhizatu ila akhirih allati tahtazilul waqta wa tahfadul juhda. Al-kalimah tahtazilu dan tahfadu merupakan fi'lul mudhari'. Wa nuqabilu fi hayatinal yaumiyati wasaila. Al-kalimah nuqabilu, na'ul fi'linya atau kata kerjanya merupakan fi'lul mudhari'. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan membacakan teks bagian kaidah dan juga terjemahannya. Al-qaidah. Qusima al-fi'lu awalan min haythu al-waqti aw az-zaman, ay min haythu az-zaman alladhi hadatha fihi al-fi'lu ila thalathati aqsam, wa hiya al-fi'l al-madi wal fi'l al-mudhari' wa fi'l al-amr. Wa fi ma ya'ti syarhun li hadhihi al-af'al ats-thalatha. Al-awwalu al-fi'l al-madi. Al-fi'l al-madi wal fi'l alladhi hadatha fi waqtin sabiqin min al-madi. Wa qad ya'ti al-fi'l al-madi thulatsiyan aw ruba'iyan aw khumasiyan aw sudasiyan. ويأتي الفعل الماضي مبنيا دائما فيبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء أبدا، وإذا اتصلت به ألف الاثنين وتاء التأنيث الساكنة، وإذا اتصل به ضمير النصب.
ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل المتحركة أو اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به لا الدالة على الفاعل، كما يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به أو جماعة. Yang kedua yaitu يعرف الفعل المضارع، yaitu fi'il mudhari. يعرف الفعل المضارع بأنه الفعل الذي يدل على حدث محدد وقع في الزمن الحاضر. وتتم صياغة الفعل المضارع في اللغة العربية بإضافة حرف من حروف المضارعة إلى بداية الفعل الماضي. وحروف المضارعة وهي الياء، التاء، الألف، النون. مثل الياء يعني يذهب، التاء يعني تذهب، الألف يعني أذهب، النون يعني نذهب. وجدير بالذكر أيضا إن الفعل المضارع فعل معرب ومبني في آن مع، فهو مرفوع بالضمة في الأساس، ينصب بالفتحة إذا سبق بأحد أدوات النصب، ويجزم بالسكون إذا سبق بأداة جزم، أو إذا وقع في جواب الطلب، أو إذا جاء في اسم الشرط أو جوابه. ويبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به إحدى نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. Salis, yang ketiga يعني فعل الأمر. فعل الأمر wal fi'lu alladhi yutallabu bihi tanfidu amri ma fil mustaqbalil qarib, ay wal fi'lu alladhi yatimu ba'da takallumi bihi wa yakunu bi tariqati talabi awil amr, mislu qul il'ab if'al, wa ya'ti fi'lul amri mabniyan daiman fayumna ala sukuni idza lam yattasil bihi syai'un wa kana sahihal akhir, wa yubna ala sukuni idza tasalat bihi nun niswa, wa yubna fi'lul amri ala hadfin nun min akhirih idza tasalat bihi alifu isnaini aw wawu jama'ah aw ya'u muannasah mukhatabah, wa yubna ala hadfi harfil illat min akhiri idza kana mu'tal al akhir, wa yubna fi'lul amri ala al-fathi idza tasalat bihi nunu at-taukid sakilah. Sekarang saya akan membacakan terjemahan dari teks yang tadi sudah saya baca, yang bagian kaidah. Terjemah dari teks kaidah yaitu usimal fi'al. Pembagian fi'il yang pertama berdasarkan waktu atau zaman. Berdasarkan waktu atau zaman, fi'il terbagi menjadi 3. Fi'il itu kata kerja ya teman-teman. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madi, kemudian ada fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi ini adalah kata kerja yang lampau. Kemudian fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang atau akan dilaksanakan, dan fi'il amr adalah kata perintah. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga fi'il tersebut. Yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi adalah fi'il yang terjadi di masa lalu. Bentuk fi'il madi itu ada bentuk sudasian atau rubaian atau khumasian atau sudasian. Dan fi'il madi adalah mabni atau tidak berubah selamanya. Nah, adapun fi'il madi ini dimabnikan atas fathah apabila ia tidak bertemu dengan apapun dan apabila ia bertemu alif yang bermakna 2 dan ta ta'nis as-sakinah, dan apabila bertemu dengan dhamir nasab. Dan fi'il madi ini dimabnikan juga atas sukun apabila bertemu dengan ta mutaharrikah atau bertemu dengan nun niswa atau bertemu dengan na yang menunjukkan atas al-fa'ilin. Begitu pula fi'il madi ini dimabnikan atas dhamma apabila bertemu dengan jamaah. Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari dapat diketahui dikarenakan fi'il ini yaitu menunjukkan terhadap sesuatu yang baru terjadi di waktu yang akan datang, dan
bentuk fi'il mudhari disempurnakan dengan bahasa Arab dengan idhofah huruf dari huruf-huruf mudhara'ah kepada permulaan fi'il mudhari. Adapun huruf mudhara'ah di antaranya yaitu ya, ta, alif, dan nun. Ya contohnya yaitu yadhabu, ta contohnya yaitu tadhabu, alif contohnya itu adhabu, dan nun contohnya nadhabu. Dan perlu diingat juga bahwasanya fi'il mudhari adalah fi'il mu'rab dan fi'il mabni sekarang, dan itu dimarfu'kan dengan domah pada dasarnya. Dinasabkan dengan fathah jika didahului salah satu adawat nasab, dan dijazmkan dengan sukun jika didahului adawat jazm, atau jika bertempat pada jawaban dari permintaan, atau jika datang pada isim syarat atau isim jawab. Dan fi'il mudhari ini juga dimabnikan dengan sukun jika berhubungan dengan nun niswa, dan dimabnikan dengan fathah apabila berhubungan dengan salah satu nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Yang ketiga yaitu fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang meminta berupa perintah di waktu yang akan datang, di mana fi'il tersebut disempurnakan setelah berbicara dan dapat dilakukan dengan cara meminta atau memerintah. Contohnya kul, il'ab, dan if'al. Dan fi'il amr selalu mabni. Fi'il amr dimabnikan dengan sukun jika ia tidak bertemu dengan apapun dan diakhiri dengan huruf shahih. Fi'il amr juga dimabnikan dengan sukun apabila bertemu dengan nun niswah. Kemudian fi'il amr dimabnikan atas hadfun nun atau membuang huruf nun pada akhirnya jika bersambung dengan alif yang bermakna dua, atau waw jamaah, atau ya muannats mukhatabah. Dan fi'il amr dimabnikan dengan menghilangkan huruf i'lat di akhirnya jika mu'tal akhir atau akhirnya itu huruf i'lat. Dan juga fi'il amr dimabnikan dengan fathah jika bersambung dengan nun taukid sakilah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang atadrib awal ayin anwa'il fi'li minal kalimati lati tahtaha khotun. Jadi pada latihan pertama yaitu kita disuruh untuk mengidentifikasi jenis fi'il atau kata kerja yang sudah dibahas oleh Nadila dari kata-kata yang digarisbawahi pada bacaan di bawah ini. Yaitu yang pertama ada saro, yang kedua ada tasruku, yang ketiga ada tagrubu, yang keempat ada yataghayyaru, kemudian yang kelima ada hadasat, kemudian ada yakilu. Nah, untuk jenisnya dari saro itu berjalan, itu dia fi'il madi atau yang telah lalu. Kemudian ada tasruku, terbit, itu fi'il mudhari. Kemudian ada tagrubu, yaitu terbenam, itu termasuk fi'il mudhari. Kemudian ada yataghayyaru dan yaqilu juga fi'il mudhari karena didahului oleh huruf salah satu huruf ana itu. Kemudian atadrib seharusnya dua ini istakhrij minal faqratil atiyah anwa'il fi'li. Jadi pada yang latihan kedua ini kita disuruh mengkelompokkan dari paragraf di bawah ini ke jenis-jenis fi'il kerja. Yang pertama saya menemukan ada nadrusu yang artinya mempelajari. Kita mempelajari atau kami mempelajari. Kemudian ada yahkumuha, yaitu mengatur mereka. Kemudian ada yamtazu. Kemudian ada na'isu, ada takhtazilu yang artinya mengurangi. Terus ada tahfadu yang artinya menghemat. Ada nuqabilu yaitu artinya menjumpai atau menemukan. Kemudian ada nahtaju dan juga ta'amalu. Jadi semuanya ini karena didahului huruf ana itu termasuk golongan dari fi'il mudhari. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan yang telah menyimak video presentasi pada kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.